Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa kita sudah sampai di sesi 11. Nah, untuk sesi 11 ini kita akan membahas tentang teori produksi yang telah membahas tentang teori perilaku konsumen, di mana pada sesi sebelumnya atau sesi 10 kemarin teori perilaku konsumen ini kita fokus pada fokus membahas tentang permintaan konsumen. Maka untuk teori produksi ini kita berada di sudut pandang produsen, yaitu membahas tentang penawaran yang akan dilakukan produsen. Kan kalau kemarin kita mempelajari teori perilaku konsumen itu berbicara tentang sifat-sifat konsumen dalam dalam melakukan atau mengeluarkan atau menimbulkan permintaannya gitu ya. Ada macam-macam yang intinya sebenarnya permintaan konsumen itu akan timbul ketika sebuah barang tersebut dirasa memang dapat memberikan manfaat bagi konsumen tersebut. Nah, untuk teori produksi kita akan membahas tentang penawaran produksi. Di mana penawaran produsen ini adalah sebuah proses dari input menjadi output. Inputnya ini disebut dengan faktor produksi, sedangkan outputnya disebut dengan hasil produksi, di mana kedua proses ini bertujuan agar perusahaan atau produsen dapat mencapai efisiensi, di mana tingkat efisiensi ini berkaitan pasti dengan waktu dan dengan faktor-faktor produksi lainnya. Faktor-faktor produksi lainnya ini masuk di dalam fungsi produksi. Saya ulang ya. Penawaran produsen merupakan proses berubahnya input menjadi output. Apa itu input? Input itu adalah faktor produksi, sedangkan output itu adalah hasil produksi. Di mana proses berubahnya input dan output ini harapannya adalah akan tercapai efisiensi dalam kegiatan perubahan input menjadi output ini. Memproses input menjadi output harus efisien. Kenapa? Karena ketika perusahaan mampu efisien, maka biasanya perusahaan akan mencapai keuntungan yang optimum gitu ya. Mohon digarisbawahi, bukan maksimum ya, tetapi optimum. Karena tingkat keberhasilan atau bagaimana perusahaan mencapai keuntungan itu pasti di setiap perusahaan punya perbedaannya masing-masing. Nah, kembali lagi, agar tercapai efisiensi tadi kita harus memperhatikan apa itu inputnya, kemudian bagaimana input tersebut mempengaruhi output. Nah, serangkaian kegiatan ini disebut dengan fungsi produksi. Ya, sendiri itu nanti dibedakan berdasarkan jangka waktu, gitu ya. Fungsi produksi yang dibedakan berdasarkan jangka waktu atau yang akan kita jelaskan di video yang ada di layar kalian sekarang itu dibagi menjadi 3. Ada sangat pendek, dan jangka panjang. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang fungsi produksi berdasarkan jangka waktu, itu bukan berarti kita berbicara tentang jangka waktu atau lama atau periode waktu yang akan dibutuhkan produsen dalam melakukan penawaran atau dalam melakukan produksi. Tetapi lebih berbicara tentang faktor-faktor apa saja yang dapat berubah dan tidak dapat berubah. Yang pertama, untuk fungsi produksi berdasarkan jangka waktu, yaitu disebut dengan fungsi produksi sangat pendek gitu ya, atau proses produksi sangat pendek, di mana di dalam fungsi produksi sangat pendek ini adalah outputnya tidak bisa berubah gitu ya. Outputnya tidak bisa berubah. Kemudian selain itu, selain outputnya tidak bisa berubah, penawaran outputnya bersifat inelastis sempurna dan harganya semata-mata ditentukan oleh permintaan. Kemudian yang kedua adalah fungsi produksi pendek. Kalau yang tadi yang pertama sangat pendek, yang kedua adalah pendek, yaitu fungsi produksi yang outputnya bisa berubah gitu ya, yang outputnya bisa berubah. Namun ada beberapa faktor produksi yang bersifat tetap
dan ada sebagian faktor produksi yang bisa diubah. Sudah? Ya, saya ulang. Kalau yang sangat pendek itu berbicara tentang output yang tidak bisa dirubah. Itu saja. Tetapi kalau yang pendek itu adalah outputnya bisa dirubah, kemudian inputnya atau faktor produksinya juga bisa dirubah. Tetapi sifatnya sebagian bisa dirubah, sebagian tidak. Yang sifatnya tidak bisa dirubah itu biasanya berkaitan dengan modal, dengan mesin, dengan peralatan, dan teknologi yang digunakan. Kemudian yang sifat produksi atau fungsi produksi berdasarkan jangka waktu yang panjang, itu adalah outputnya bisa berubah dan inputnya juga bisa berubah semuanya. Kalau yang pendek tadi kan inputnya atau faktor produksinya bisa berubah sebagian dan sebagian harus tetap gitu ya, tidak bisa berubah. Tetapi kalau yang panjang, faktor produksinya atau inputnya itu semuanya bisa berubah. Oke, nah jadi dapat disimpulkan sebenarnya fungsi produksi berdasarkan jangka waktu sekali lagi tidak berbicara tentang jangka waktu atau periode yang diperlukan sebuah perusahaan untuk memproduksi sebuah barang atau jasa, tetapi adalah bagaimana kita dapat mengambil keputusan untuk memanfaatkan pabrik dan peralatan. Dibagi menjadi 3, sangat pendek dan panjang. Yang sangat pendek tadi outputnya atau hasil produksinya tidak dapat dirubah, jadi harganya pun ditentukan dengan permintaan. Kemudian kalau yang pendek, outputnya bisa berubah karena inputnya bisa berubah sebagian dan sebagian tidak dirubah. Tetapi kalau yang panjang, outputnya bisa berubah, semua faktor produksinya atau inputnya bisa berubah, tidak hanya bersifat sebagian bisa dirubah dan sebagian tidak bisa dirubah, seperti yang pendek tadi. Nah, dalam tampilan video yang ini saya tulis ulang tentang penjelasan saya tadi fungsi produksi berdasarkan jangka waktu ya, ada sangat pendek, dan panjang. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi produksi tadi. Sebenarnya di awal sudah saya jelaskan bahwa fungsi produksi ini ada karena adanya proses input yang berubah menjadi output. Hanya saja ini lebih ke simbol-simbolnya gitu ya, dan jenis-jenis faktor produksi. Untuk jenis-jenis faktor produksi itu terdiri dari modal, tenaga kerja, sumber daya, dan teknologi. Untuk modal itu simbolnya K, kemudian untuk tenaga kerja simbolnya L, sumber daya R, kemudian teknologi T. Nah, untuk outputnya simbolnya itu adalah H. Maka fungsi produksi tadi yang terjadi karena adanya proses perubahan dari input menjadi output tadi, itu bisa dijelaskan bahwa jumlah atau hasil produksi yang simbolnya H itu dipengaruhi oleh jumlah inputnya. Apa saja inputnya? Ada K, ada L, ada R, ada T. Gitu ya. Ini sebenarnya mengulang dari yang slide kedua ya. Kedua dalam arti yang pertama itu bukan judul. Jadi yang pertama tadi ada ketika saya membahas kemarin kita membahas teori perilaku konsumen, kemudian sekarang kita membahas teori produksi, kemudian baru ada kayak alur melingkar tadi. Ya, kalau nggak salah ada penawaran produsen, kemudian ada input, kemudian ada output, kemudian ada efisiensi, kemudian yang terakhir ada fungsi produksi. Yang akan saya bahas adalah tentang teori produksi. Berkaitan dengan fungsi produksi yang berdasarkan jangka waktu tadi, akhirnya teori produksi dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah satu faktor produksi berubah dan yang kedua adalah 2 faktor produksi berubah. Di mana satu faktor produksi berubah ini memiliki hukumnya. Hukumnya adalah law of increase returns menjadi law diminishing returns. Maksudnya apa?
Di sesi sebelumnya saya telah singgung tentang low diminishing returns, di mana pada saat kemarin loh ya, pada saat permintaannya bertambah, maka tingkat kepuasannya juga akan bertambah. Kalau mengkonsumsi lebih banyak, kepuasannya akan bertambah. Tetapi ketika terus menambah permintaan atau mengkonsumsi sebuah barang atau jasa, maka kepuasannya akan menurun lama-kelamaan. Makanya kurvanya justru kurvanya berbentuk cekung. Jadi semakin banyak barang yang dikonsumsi, justru seseorang itu akan tingkat kepuasannya akan menurun. Itu yang kemarin. Nah, ini juga berlaku untuk teori produksi yang ini, ya, yang awalnya jadi dapat ditampilkan dalam kurva yang dimaksud dengan law of increasing returns dengan menjadi law diminishing returns. Itu adalah memang pada awal-awalnya kita lihat kurva yang di atas ya, ini ada dua kurva. Saya akan sebut ini kurva yang atas adalah dengan garis horizontal L, di mana garis horizontal L ini menggambarkan jumlah tenaga kerja, sedangkan garis vertikal ini simbolnya H menggambarkan fungsi produksi itu sendiri, gitu ya, atau jumlah outputnya tadi, ya, jumlah outputnya. Kemudian untuk kurva yang di bawah sebenarnya sama juga untuk sumbu horizontal dan vertikalnya, tetapi yang membedakan adalah yang kurva pertama itu menghasilkan total produksi saja, sedangkan untuk kurva yang di bawah itu menggambarkan tentang produksi marginalnya dan produksi rata-rata tenaga kerjanya. Maka saya akan jelaskan dulu yang kurva di atas. Kita lihat pada saat jumlah tenaga kerjanya L1, maka outputnya adalah Q1. Ketika perusahaan tersebut menambah jumlah tenaga kerja dari L1 menjadi L2, maka jumlah outputnya menjadi Q2 dan titik A, ya, itu adalah gambaran di mana pernyataan law of increasing returns. Jadi ketika tenaga kerjanya ditambah, maka jumlah produksinya akan bertambah, ya, produksi totalnya, gitu ya. Kemudian pada saat jumlah tenaga kerja ditambah kembali di L2 menjadi L3, maka titiknya akan meningkat menjadi Q3 atau hasil outputnya juga meningkat di Q3 juga jumlahnya, gitu ya. Tetapi pada saat tenaga kerja dari L3 berubah menjadi atau ditambah menjadi L4, maka lihat ya, jumlah outputnya menurun dari Q3 menjadi di antara Q3 dan Q2. Titiknya adalah sebelum titik TP. Maka bisa dilihat bahwa ketika terus-terusan ditambah tenaga kerja, ya, ingat tadi ini kita sedang membahas tentang ketika satu faktor berubah dalam produksi, ya, anggap saja yang berubah hanyalah faktor tenaga kerja, sedangkan faktor-faktor lainnya tetap, karena tadi yang jangka pendek itu adalah faktor-faktornya sebagian berubah, sebagian tidak. Yang sebagian tidak itu biasanya modal berupa peralatan, mesin, teknologi dasar, seperti itu. Nah, sedangkan yang bisa berubah tadi adalah tenaga kerja, gitu ya. Ketika perusahaan menambah terus tenaga kerjanya, ya, maka hasil outputnya akan meningkat. Tapi akan ada pada saat waktu tertentu ketika jumlah tenaga kerjanya ditambah, justru jumlah atau hasil produksi atau outputnya atau H-nya itu akan menurun. Ini dipengaruhi oleh misalnya karena faktor-faktor permintaan yang di pasar berubah, gitu ya. Nah, turunnya total produksi ini juga digambarkan pada kurva yang di bawahnya, yaitu tentang produksi batas dan produksi rata-rata tenaga kerjanya menurun di tahap ketiga, sama, gitu ya. Ini adalah definisi ketika reproduksi itu terjadi pada saat
satu faktor berubah dan sebagiannya tetap, atau dalam jangka waktu yang pendek gitu ya, yang pendek ya, bukan sangat pendek. Selanjutnya adalah tentang teori produksi yang terjadi karena dua faktor produksi berubah. Ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah outputnya sama, biayanya sama, dan yang ketiga biaya minimum. Apa yang dimaksud dengan ketika perusahaan produksinya sama atau outputnya sama, itu sebenarnya digambarkan dengan kurva Isochwen ini. Isochwen itu mengandung arti bahwa kurva ini menunjukkan kombinasi faktor-faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Ya, jadi ini adalah kombinasi faktor-faktor produksi yang menghasilkan output yang sama. Ingat, kita sudah masuk dalam teori produksi yang dua faktornya berubah semuanya. Gitu ya. Berarti makanya makanya tadi ada kata-kata kombinasi. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor tenaga kerja, simbolnya L di garis horizontal. Kemudian ada faktor kapital atau modal, ya, di sumbu vertikal, di mana ketika dikombinasikan ini membentuk garis Isochwen. Ya, apa itu garis Isochwen? Garis Isochwen itu pada saat outputnya atau hasil produksinya sama. Pada saat terjadi kombinasi faktor produksi yang berubah-ubah. Misalnya kombinasi L1 dengan K1 menghasilkan hasil produksi A. L2 dengan K2 menghasilkan produksi di titik B. L3 dengan kombinasi K3 menghasilkan tingkat produksi di titik C. Di mana produksi ini sifatnya jumlahnya adalah sama karena berada pada satu garis. Ingat, walaupun terlihat A lebih tinggi dibandingkan dengan B, B lebih tinggi dibandingkan dengan C, tetapi mereka di dalam satu garis. Itu artinya hasil outputnya sama ketika dua faktor produksi atau ketika input produksinya berubah. Siapa yang berubah? L yaitu tenaga kerja dan kapital. Di dalam teori produksi yang dua variabelnya berubah atau dua faktor produksinya berubah adalah ketika biayanya sama. Misalnya di sebuah perusahaan harga tenaga kerjanya 500, harga kapitalnya atau jumlah modalnya 1000, kemudian anggaran pembelian inputnya adalah 5000, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, untuk K itu modalnya di sumbu vertikal itu ada 1000, kemudian untuk sumbu horizontal L-nya ada 500, sedangkan garis TOPK sampai TOPL ini adalah garis isokos. Ya. Apa itu garis isokos? Pada saat perusahaan menggunakan dua kombinasi faktor produksi atau faktor input produksi, tetapi dengan biaya yang sama. Garisnya dapat digambarkan menjadi TOPK dan TOPL. Berapa besarannya TOPK dan TOPL? Itu dapat dihitung dengan membagi jumlah anggaran, ya, dibagi dengan jumlah anggarannya dibagi dengan jumlah modalnya. Saya ulang, ya. Saya ulang. Jadi berapa kemiringan garis TOPK sampai dengan TOPL atau sebaliknya TOPL menjadi TOPK, itu kemiringannya adalah sebesar 5000 dibagi dengan 1000 apa dibagi 1000 ya, Rek? Sebentar ya. Jadi tingkat kemiringannya bisa dihitung dari PL dibagi PK. Berarti 500 dibagi 1000. Hasilnya adalah 5/10. Atau kalau disederhanakan adalah setengah.
Saya ulang ya, biar nggak bingung. Di dalam teori produksi, dua variabel atau dua inputnya dapat dirubah tetapi biayanya sama, itu dapat digambarkan dengan kurva sebagai berikut. Dimisalkan dulu, harga tenaga kerjanya 500, harga kapitalnya 1000, dapat dilihat untuk tenaga kerjanya di sumbu horizontal itu 500, sedangkan untuk sumbu vertikal itu adalah kapitalnya 1000, kemudian tambahannya diketahui bahwa anggaran pembelian input yang lainnya tadi, yang faktor-faktor lainnya tadi itu adalah 5000. Maka dari kurva ini dapat digambarkan garis TOPK menjadi sampai dengan TOPL atau TOPL sampai TOPK, yaitu yang disebut dengan garis isokos atau garis pada biaya yang sama dengan tingkat kemiringan PL dibagi PK. Saya ulang, dengan tingkat kemiringan PL dibagi PK. PL-nya berapa? 500. Kemudian PK-nya berapa? Ada 1000. Jadi dapat dihitung bahwa 500 per 1000 itu adalah 1/2. Bukan 1/2 ya, tapi 1/2 atau kita sebut seringnya setengah gitu ya. Nah, itu untuk biaya yang sama. Yang ketiga, di dalam teori produksi ya, ketika dua variabelnya bisa dirubah, itu adalah biaya minimum. Sebenarnya ini adalah gambar kurva atau tujuannya biaya minimum ini untuk mencapai tadi yang pertama sekali saya bahas adalah sebenarnya fungsi produksi yang ideal bagi sebuah perusahaan adalah meminimumkan biaya kemudian mengoptimalkan produksinya, di mana dua hal ini nanti itu akan terjadi atau dapat digambarkan berdasarkan produksi optimum sebagai berikut kurvanya ya. Jadi digabungkan tadi yang ongkos sama dan biaya sama dan jumlah produksi sama. Oke. Nah, sebenarnya tadi di dalam gambar yang bagian garis biaya yang sama tadi itu ada garis merah dan garis hijau. Kalau garis merah itu bergerak ke kiri, kalau garis hijau bergerak ke kanan. Itu artinya sebenarnya pada saat perusahaan menambah anggaran produksinya atau anggaran inputnya, kemudian biayanya sama, maka hasil outputnya akan bertambah. Saya ulang, pada saat perusahaan menambahkan anggaran inputnya tetapi biayanya sama, maka outputnya akan bertambah. Jadi gambarnya garis isokosnya akan bergeser ke kanan, warnanya hijau. Tetapi kalau anggarannya diturunkan dengan biaya yang sama, maka hasil outputnya akan berkurang, gitu ya. Atau sebaliknya, pada saat perusahaan ternyata pada biaya yang sama, kemudian yang dianggarkan sama, ya hasilnya outputnya ya akan sama, nggak akan ada perubahan. Jadi garis hijau dan merah tadi itu menggambarkan jumlah outputnya gitu ya, dimana di kurva isokos yang garisnya sama tadi, kalau yang hijau bertambah, kalau yang merah berkurang. Sedangkan untuk yang biaya minimum ini adalah gabungan kurva dari hasil produksi sama dengan biaya sama tadi. Lihat, ada yang cembung, ada yang kemiringan. Kalau yang cembung tadi adalah menggambarkan tentang hasil output yang sama. Tetapi di sini cembungnya ada dua, ada garis IS1 dan IS2, di mana kalau titiknya berada di IS1 maka sebenarnya produksinya sama. Tetapi kalau kita bandingkan titik A dengan titik B, itu tingkat produksinya lebih besar yang B karena IS2 lebih tinggi dibandingkan IS1. Sebenarnya kurva
hasil produksi sama dan biaya minimum ini itu sama dengan kurva indifferent yang kita pelajari di sesi sebelumnya. Kalau lebih tinggi lebih banyak, kalau lebih rendah berarti lebih sedikit. Lebih tinggi itu sebelah kanan, lebih rendah itu sebelah kiri. Tetapi kalau di dalam satu garis saja itu sebenarnya hasilnya sama. Kalau di sesi kemarin dibilang kepuasannya sama gitu. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, sekian penjelasan sesi 11 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan dapat disampaikan di dalam forum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.